Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News masih membahas Kaus Subang. Untuk Kaus Subang tetap kita masih menunggu untuk P21 ya teman-teman, dan juga kita mungkin menunggu juga ya kapan mungkin Yoris akan menjadi tersangka gitu ya teman-teman. Kita tinggal tunggu waktunya, dan juga kita tinggal tunggu apakah OOJ ini ada yang benar-benar sudah dijemput dan ditahan juga gitu teman-teman. Oke, yang mau bahas gua kali ini yaitu saya tidak percaya dengan Danu karena hal ini. Karena hal apa tuh bang? Orang-orang banyak yang nggak percaya sama Danu. Tentunya memang sudah sangat jelas ya teman-teman, untuk orang-orang yang nggak percaya sama Danu memang karena Danu dulu ya suka bohong gitu ya mengenai posisi dia ada di mana gitu kan ya, dan segala macam gitu kan. Itu yang membuat mungkin para netizen tentunya trauma ya, dan tentunya tidak mau lagi percaya sama Danu. Dan dulu juga Anjas juga sering tuh bahas tentang kejanggalan-kejanggalan Danu, dan YouTuber Subang juga banyak ya teman-teman, dan disitu membuktikan bahwasanya mereka ini juga bahas tentang kejanggalan Danu gitu. Dan ada satu hal mungkin yang paling tidak bisa dipercaya ya mengenai mengenai Danu gitu ya, mengenai yaitu dua DNA asing tersebut ya teman-teman. Hal tersebut mungkin kalau bisa dibuktikan ya, jika hal itu bisa dibuktikan, bang, kalau lu bisa buktikan gitu kan dua DNA tersebut gitu kan ya, berarti baru gua percaya sama Danu gitu ya. Yang pasti masalah pembuktian ya teman-teman, masalah pembuktian itu adalah ranah kepolisian yang harus membuktikan dua DNA asing tersebut. Wah, kalau itu emang tugas kepolisian bang gitu kan ya. Tapi kan harusnya Danu tahu siapa pemiliknya nih gitu kan ya. Ya gini ya, gue sebagai netizen tentunya juga berhak ya untuk beropini masalah dua DNA asing ini. Jadi untuk dua DNA asing ini ada dua kemungkinan sederhana ya teman-teman. Ada dua kemungkinan sederhana mengenai dua DNA tersebut berdasarkan opini gue sebagai netizen ya teman-teman. Yang pertama, di sini gue berpendapat ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk yang berpendapat silakan tulis komentar di bawah. Untuk menurut gue pribadi, untuk dua DNA tersebut atau DNA asing tersebut adalah, yang pertama adalah rekayasa dari seseorang ya teman-teman untuk menutupi kasus ini gitu. Jadi bukti ada orang yang berusaha menutupi kasus ini, yaitu adanya OOJ yang merusak TKP teman-teman. Jadi pada saat itu kan Danu pulang duluan ya, tentu dia tidak mengetahui nih apakah ada orang lain yang datang setelah ia pulang ya untuk merekayasa dua DNA tersebut. Dan pastinya orang tersebut juga bertugas ya untuk menghilangkan sidik jari teman-teman, seperti itu. Dan jika kita lihat dari Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan juga Abi, tentunya hanya profesional yang mampu menghilangkan sidik jari tersebut, terutama sidik jari di mobil Alphard tersebut juga ya teman-teman. Dan tentunya dalam hal ini sangat berkaitan mengenai 3 orang anggota kepolisian yang menerobos masuk pada tanggal 19 tersebut ya teman-teman. Dimana Pak Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan bahwa ada 1 perwira dan 2 bintara, dan masih ada hubungan keluarga dengan tersangka gitu. Seperti itu untuk kemungkinan yang pertama ya teman-teman. Kemungkinan kedua apa bang gitu kan ya. Kemungkinan kedua yang menurut gua, Danu mengetahui dua DNA tersebut gitu, dan Danu mengetahui siapa yang menghilangkan sidik jari tersebut. Artinya Danu berbohong dan menutupi siapa dalang yang sebenarnya. Namun pastinya Danu bukanlah pelaku tunggal ya teman-teman, terbukti karena sudah terbukti ada OJ yang terlihat dalam kasus ini yang merusak TKP, bahkan menghilangkan sidik jari gitu teman-teman. Siapakah dalang sebenarnya yang Danu ketahui itu? Apakah Yoris ada di balik semua ini gitu kan ya? Tentunya kita berharap akan terungkap di pengadilan teman-teman. Dan saat ini gue juga sangat aktif ya membahas Yoris, dan sepertinya hanya menunggu waktu Yoris menjadi tersangka gitu teman-teman. Nah jadi yang gue sebutin tadi kan sekarang posisinya ada 2 kemungkinan tersebut nih, ada 2 kemungkinan tersebut. Jadi gue pilih mana nih gitu kan ya dari 2 kemungkinan tersebut. Kalau untuk gue pribadi ya, gue juga bukan pemuja Danu dan ataupun bukan pemuja Pak Yosep. Gue tidak menutup kemungkinan untuk 2 hal tersebut nih teman-teman. Jadi orang yang mendukung Pak Yosep akan bilang Danu berbohong gitu kan ya.
tidak sesuai gitu, apa yang dikatakan Danu semuanya berbohong. Kemungkinan ya mungkin sesuai apa kata Pak Roman, mungkin orang-orangnya diganti gitu sama Danu dan segala macam kan kayak gitu. Dan orang yang mendukung Danu akan bilang, Danu sudah jujur bang, dan Pak Yosep lah pelakunya, kan semua sudah jelas dari barang bukti, semuanya dari OOJ, semuanya mengarah ke Pak Yosep kan seperti itu. Ada juga tentunya kan yang bilang seperti itu. Dan mungkin gue berada di tengah, gue akan bilang siapapun dalang dan kaki tangan dari kaos ini harus dihukum seberat-beratnya gitu. Jadi gue nggak peduli itu Danu, Pak Yosep, Yoris, kalau misalkan mereka benar-benar adalah pelakunya ya harus ditindak gitu. Jadi tentunya di sini kita tidak pilih-pilih siapapun itu gitu. Dan mungkin sekarang dari perkataan gue ini ya teman-teman yang membela satu pihak akan mungkin berkata ya di hatinya, betul bang gue bela Danu gitu, atau sebaliknya, atau betul bang memang gue bela Pak Yosep gitu kan ya. Dan menurut gue nggak apa-apa ya kita jujur sama hati kita jika kita memang membela salah satu pihak gitu, dan itu manusiawi ya. Menurut gua terserah mau teman-teman berdiri di kanan atau teman-teman mau berdiri di kiri ataupun teman-teman mau berdiri di tengah-tengah kayak gitu. Itulah pilihan dari teman-teman semua gitu. Mengapa gua bilang teman-teman ya bisa berpihak gitu, mau di kanan di kiri gitu kan ya, ataupun teman-teman ada di benar-benar di tengah-tengah gitu, yang tidak memperdulikan siapa ini pelakunya gitu, mau itu Danu, mau itu Pak Yosep. Tentunya kita mencari kebenarannya dan siapapun itu harus dihukum seberat-beratnya gitu kan, seperti itu. Dan gue pengen tahu nih teman-teman opininya seperti apa mengenai hal ini gitu ya. Tentunya gue nggak menyalahkan teman-teman. Jika teman-teman berpihak di salah satunya gitu, teman-teman bisa berargumentasi di kolom komentar seperti apa yang teman-teman rasain gitu kan ya, dan temuan-temuan apa yang teman-teman sekiranya sudah dapat selama mengawal kaos Subang ini gitu. Kalau gue pribadi siapapun itu berpotensi ya untuk memang menjadi tersangka, termasuk Yoris ya teman-teman. Sekarang mungkin Yoris ini sebagai tersangka ditersangkakan sebagai TPPU gitu ya, misalkan di yayasan. Dan kita lihat perkembangannya, apakah Yoris ada keterlibatan benar-benar untuk kaos ini, dan itu benar-benar kita harus benar-benar ungkap ya teman-teman. Kita kulik terus gitu kan, kita bahas terus. Jadi tidak hanya kita membahas misalkan Danu segala macam, kita juga bahas juga dari sisi Pak Yosep gitu kan ya. Kayu Pak Yosep nih pernyataannya benar apa enggak gitu kan. Kan beliau bilang nih kemungkinan dalangnya adalah Yoris gitu kan ya, dan Danu ini hanya kakinya gitu. Kita lihat apakah itu benar atau salah ya, kita bicarain gitu. Mungkin kalau kita membela salah satu pihak, kita nggak mau membahas ya atau memberatkan salah satunya. Tapi kalau gue pribadi, siapapun yang sekiranya terlibat, ayo kita bahas gitu. Dan teman-teman silakan berkomentar sesuai yang teman-teman tahu ya, mengenai Yoris, mengenai Danu, mengenai Pak Yosep gitu ya. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinus bio teman-teman.